Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Jadi di video kali ini saya mau membuat video MN168 versus MN99S V2 ya guys. Tapi sebelum kita bandingkan kedua RC ini atau kita versuskan ya, tak adu, ini saya mau ulas dulu ya untuk spek-spek dari kedua RC ini. Kita mulai dari MN99S ini ya guys. Oke, MN99S V2 ini memiliki bodi Land Rover Defender 90 ya, dan ini sudah license guys. Ada logo Land Rover di bagian depan ya, sudah nempel dari pabrikannya, dan dia memiliki skala 1:12 guys. Dan untuk ukuran produknya ini 35 cm kali 16 cm setengah dan kali 20 cm setengah guys untuk tingginya ya, untuk lebarnya 16 cm setengah. Dan dia memiliki wheelbase di 193 mm guys ya. Dan untuk bodinya ini cuma bagian kap depan aja yang bisa dibuka, karena di bagian pintu ini nggak bisa dibuka guys. Ini cuma bagian kap depan ya untuk tempat baterai. Dan bagian jendela ini bolong semua guys. Nggak ada jendelanya, nggak ada kacanya ya maksudnya. Tuh guys, disingkat aja ya. Dan kita beralih ke MN168 guys. Ini MN168, dia memakai bodi Range Rover 1970. Ini juga license ya guys. Sudah ada Range Rovernya di depan, stiker, dan di bagian belakang. Ini license-nya bagus, dan dia memiliki ukuran panjang 38 cm, untuk lebar 17 cm, dan tingginya 17 cm juga guys. Dan kenapa MN99S ini lebih tinggi? Karena ngitungnya itu sampai roof rack ini ya, dan di MN168 ini tidak ada roof racknya, jadi ngitungnya dia lebih pendek gitu guys. Karena di MN168 ini 168 ini tuh tidak dapat roof rack ya guys. Ini kalian harus beli sendiri. Tapi kalau di MN99S V2 ini sudah dapat roof racknya guys. Oke, untuk wheelbase di MN168 ini dia memiliki wheelbase 215 mm ya, dari as ini ke as depan ke as belakang gitu guys. Oke. Tetapi untuk license di MN168 ini dia lebih bagus ya, karena untuk pintu-pintu ini, pintu depan ini bisa dibuka, dan kap depan juga bisa dibuka sebagai tempat baterai guys, gitu ya. Cuma untuk bagian belakang ini memang nggak bisa dibuka guys. Dan dia sudah memiliki kaca ya, bagian belakang ini ada kacanya, tapi untuk bagian depan sini nggak ada kacanya guys, itu depan ya. Oke, dan kedua RC ini memiliki tempat baterai yang sama di bagian depan seperti ini, khas dari MN ya. Terus keduanya juga memiliki baterai yang sama ini guys, ini 18650 7,4 volt 1200 mAh. Baterainya sama, untuk soketnya juga sama, menggunakan soket 3 pin seperti ini. Oke, sekarang kita bahas untuk ukuran ban ya. Jadi kedua RC ini memiliki ukuran ban yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan velg plastik beadlock ya. Ini keduanya menggunakan velg beadlock. Tapi untuk MN168 ini dia sudah menggunakan hex berukuran 12 mili. Tapi untuk MN99S ini memiliki hex 5 mm ya guys. Di berbeda ya. Dan ukuran velgnya juga berbeda, walaupun sama-sama beadlock. Di MN168 ini dia menggunakan beadlock 19 ya ukurannya, tapi di MN99S ini dia menggunakan ukuran 43 mili ya. Beda ya guys, gitu guys. Kalau sama velg 155 masih kecilan ini guys, gitu ya. Tapi untuk ban ini di MN168 dia menggunakan ban ukuran 78 mili kali 30 mili guys. Untuk lebar ini ya, outer diameter ya, ini 78 mili, dan tebalnya ini 30 mili. Dan di MN99S dia menggunakan ban
dengan ukuran outer diameter 73 mili nih, dan tebalnya menggunakan 28 mm guys. Dan untuk bahannya ini yang di MN168 ini cukup soft ya, soft kompon, ini soft banget, empuk, ini enak buat main guys, saya sudah coba. Dan di MN99S ini juga banyak soft, cuma dia masih di bawahnya MN168 ya, tapi ini cukup soft ya guys. Tapi yang di MN99S ini sudah lumayan bagus, tapi kalau dibandingkan dengan MN168 ini lebih bagusan ban dari MN168 gitu guys. Oke, sekarang kita bahas ini ya, gardan ya. Untuk gardannya, kedua RC ini memiliki konstruksi yang berbeda ya. Di MN168 dia memiliki gardan portal axle, jadi untuk ground clearance-nya lebih tinggi ya guys, portal axle. Dan di MN99S ini masih menggunakan strike axle ya, seperti ini, tapi sama-sama menggunakan bahan housing plastik. Dan untuk gearnya dalamannya sudah metal guys, dua-duanya sudah metal. Untuk servo sama-sama menggunakan servo 17G, gear plastik ya, masih untuk digital servo. Oke, untuk gardan seperti itu. MN168 portal axle, MN99S V2 menggunakan strike axle ya, itu guys. Oke, sekarang kita beralih ke bagian bawah ya, bagian sasisnya. Untuk bagian sasis ini kurang lebih sama guys. Nah, seperti ini. Untuk bagian bawah kurang lebih sama, dia masih menggunakan ini skid plate-nya ini berbahan plastik ya, dan kopel-kopel juga ini masih berbahan plastik semua, dari link, kopel, housing gardan seperti ini guys, kurang lebih sama sih. On off bagian sini ya, itu guys. Dan menggunakan frame metal ya, untuk framenya sama-sama menggunakan frame chassis metal guys. Oke, kita beralih ke bagian shock ya. Untuk shock MN168 ini dia sudah dari bawaannya sudah oli shock ya, seperti ini. Ini berbahan metal untuk tabung shocknya ya guys. Ini juga adjustable, bisa adjustable untuk tingkat kekerasannya guys. Ini oil shock dan cukup bagus untuk shocknya ya. Dan ini untuk hex 12 milinya. Dan untuk pengunci bannya dia menggunakan mur atau nuts ini ya, 4 mili M4 guys, seperti ini, jadi lebih kuat ya. Oke, untuk MN99S V2 dia shocknya masih seperti ini shock plastik. Untuk tingkat kekerasan juga tidak bisa setel, ini shock biasa seperti ini. Dan ini penampakan untuk hex 5 milinya ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian sasis ya, atau dalamannya juga ini elektronik. Kedua RC ini memiliki elektronik yang berbeda ya. Untuk di bagian ini, untuk di bagian ESC dan receiver guys. Kalau di MN168 dia sudah menggunakan sistem ESC dan receiver terpisah ya, seperti ini. Jadi kalau kita mau upgrade, kita bisa upgrade salah satunya guys gitu ya. Dan ini menggunakan ESC 10 ampere yang tertulis di deskripsinya ya, seperti ini. Dan di MN99S V2 ini dia menggunakan receiver dan ESC menjadi satu ya, seperti ini, jadi port seperti ini. Dan dua-duanya ini sudah waterproof guys, jadi aman untuk buat main air ya, sudah dilapisi waterproof. Tapi lebih amannya lagi kita harus melapisinya lagi guys, seperti itu ya. Oke, untuk gearboxnya sama persis ini ya, ini dalamannya plastik gearnya. Dan motornya juga sama, ini menggunakan motor 280 strong magnet seperti ini. Jadi kurang lebih sama ya guys untuk dalamannya, yang berbeda sedikit di bagian ESC dan receiver ya. Oke, terus ini kita beralih ke remote-nya ya. Kedua remote RC ini bentuknya sama seperti ini. Tuh, fitur-fiturnya juga sama ya. Tuh tombolnya, ini ada potensio trim, ini juga ada tombol throttle rate dan binding ini.
Dan pada tombol light switch setup ini juga sama. Ini bawahnya enggak tombol, ini dummy, dan on off di sini juga sama guys, sama persis ya. Cuma yang membedakan remote MN168 ini receivernya sudah terpisah ya, dan ini belum. Oke, ini setelah kedua RC-nya dihidupkan ya. Ini untuk fitur-fitur lampunya. Ini keduanya memiliki lampu realistis ya guys. Ini seperti ini. Ini ada lampu seinnya ya. Hidup. Tapi untuk di MN168 ini lampunya lebih terang ya guys. Seperti ini. Nah, jet guys. Terus kita beralih bagian belakang. Juga ada lampu realistisnya. Oke, untuk lampu mundur. Untuk mundur dia redup ya guys. Maju. Jadi cuma seperti itu aja guys. Tapi untuk di MN99S ini ada lampu mundurnya ya. Ini kalau mundur. Ada lampu rem juga. Ini kalau digas maju terus rem ada lampu remnya ya, terang ya dia. Mundur ada lampu mundurnya guys. Jadi untuk lampu realistisnya lebih banyak di ini ya, MN99S kedua guys. Oke, untuk kedua lampu ini juga bisa dimatikan dan bisa dihidupkan lewat remote ya. Lampu hazard juga bisa dihidupkan. Caranya ditahan aja guys, tombol lampunya. Nih lampu hazardnya hidup guys. Mematikannya juga ditahan aja seperti ini. Itu ya. Dan keduanya juga memiliki dual speed ya. Ini speed 2, speed 1. Ini juga, ini speed 2, ini speed 1. Jadi sama-sama memiliki dual speed guys. Oke, untuk fitur-fiturnya itu aja guys. Ini sekarang kita adu ya, kita tes di track mana yang lebih unggul gitu ya guys. Dan untuk kedua RC ini harganya lumayan berbeda ya. Yang MN99S V2 ini harganya di sekitar 650 ribuan. Dan untuk MN168 ini harganya berada di sekitar 950 ribuan ya. Atau kurang lebihnya 1 jutaan gitu guys. Oke guys, langsung dites aja guys. Oke guys, sekarang kita tes yang ringan-ringan dulu ya. Ini trek batu seperti ini. Kita mulai dari MN99S V2. Oke, sekarang MN168 guys. Cukup smooth di MN168. Kita coba turun ini ya. Oke, 168. Oke, berhubung ini musim hujan, jadi saya nggak bisa tes rock roller ya, karena trek batu saya yang di sungai itu batunya berlumut guys, jadi licin. Jadi sekarang saya cuma bisa tes di ini air-air seperti ini. Ini saya tes untuk waterproof bawaan pabriknya ya. Kita tes mulai dari MN99S V2. Kita tes menyeberangi air guys.
Oke, berhasil ya. Sekarang beralih ke MN 168 guys. Oke, berhasil juga guys. Sekarang kita tes agak dalam lagi ya guys. Hirup airnya. Oke, masih aman guys. MN99S V2 ya. Ini sudah mulai kecelup elektroniknya. Ini masih jalan, cuma dia ngambang ya karena kurang bobot. Nih, ini masih hidup. Nah, oke. Sekarang kita tes yang MN168. Oke, sama-sama sudah tercelup elektroniknya. Mantap ya. Tuh waterproof bawaannya. Guys. Jadi kapal selam. Masih jalan guys. Aman ya. Oke, aman dua-duanya. Oke, sekarang kita beralih ke tanjakan tanah ya. Ini saya nemu tanjakan. Ini kalau untuk mini scale sudah lumayan cukup sulit ya. Kita tes dari MN99S V2 dulu. Ini kemungkinan agak susah karena MN99S V2 ini cukup berat ya di bagian belakangnya ya, bodinya. Gitu guys. Nggak bisa semut, harus ada stand ya, seperti itu, karena cukup licin treknya guys. Nah seperti itu ya. Itu sudah naik. Sekarang MN168 ini akan lebih smooth saya rasa nanti. Nih guys, cukup mudah ya di MN168. Padahal untuk motornya sama-sama menggunakan motor 280. Guys, enak, lebih enak di MN168 ya. Oke, sekarang kita tes turun apakah bisa smooth keduanya kalau di turunan. Oke, lumayan mantap ya, juga ternyata. Oke, langsung MN168 di turunan ini lebih semut lagi, sambil digas sambil turun ya guys. Oke, ini saya menemukan ada lumpur sedikit, kita tes. Oke, kita mulai dari MN99S. Kita melewati obstacle ini dulu yang cukup licin ya. Cukup kesusahan ya karena ground clearance nya. Oke, berhasil. Kita lewat lumpur yang sedikit ini guys. Oke, MN168 ini keduanya sama-sama menggunakan speed 2 ya. Jadi sudah menggunakan max powernya masing-masing. Oke, mantap sekali guys.
Oke, sekarang kita beralih ke trek air lagi ya. Ini cukup berarus airnya. Kita coba mulai dari MN99S V2. Apakah cukup mudah? Coba. Ini masalahnya di ground clearance-nya ya guys, karena dia masih menggunakan strike axle, jadi axle-nya ini kena batu, jadi lumayan susah ya untuk di MN99S ini, tapi masih bisa guys. Sampai sana dulu. Nah ini loh guys, ini kelemahan untuk on off yang berada di bawah ya. Ini tadi kena batu terus dia mati sendiri. Nih guys, dia off sendiri. Ini saya sudah sering seperti itu. Oke, masih lumayan mudah di MN99S V2. Sekarang kita beralih ke MN168 guys. Apakah lebih mudah dan apakah sama? Oke. Ternyata bisa nyangkut juga guys, walaupun gadanya portal ya. Malah gampang tadi guys di MN99S ya. Oke, lanjut terus. Oke guys, mantap guys untuk tesnya ya. Jadi menurut kalian mau pilih yang mana? Ini terserah kalian guys, tergantung selera aja ya. Yang kedua RC ini harganya juga terpaut cukup jauh ya, terpaut 300 ribuan, 300 lebih malahan guys, kalau kalian ada kupon diskon ya. Oke, jadi untuk video MN168 versus MN99S V2 ini segini dulu ya guys. Jadi menurut kalian lebih bagusan mana dari segi MN168 atau MN99S V2 ya guys? Tapi kalau lihat harganya ya lebih mahal di MN168 ini ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.